Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, izinkan saya untuk memberitahu praktik berbagi baik tentang penggunaan IFP atau PID. IFP Interactive Flat Panel atau PID papan interaksi digital. Di sini bisa dilihat di atasnya ada kamera, jika digeser maka akan muncul kameranya, ada layar besar. Di sebelah kiri saya ada tombol untuk menyalakan, jika di sampingnya berwarna merah berarti kondisinya shutdown kalau di komputer. Kalau tidak shutdown, standby, diklik saja, disentuh saja dia akan muncul. Karena ini shutdown, diklik tombolnya, yang tadinya warna merah berubah menjadi warna biru untuk tampilan awal seperti ini. Dia akan loading. Jika dalam posisi standby, maka cukup disentuh saja, maka akan keluar tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya itu adalah membuka kuncinya. Bagaimana caranya? Dengan menggeser, lalu ada pola di sini. Polanya kalau di sekolah kami yaitu berbentuk, nah seperti ini. Inilah tampilan awal IFP Interactive Flat Panel atau PID papan interaksi digital. Sama seperti gawai HP Bapak Ibu yang berbasis Android. Sebelah sini ada Google, menu Google, kita lihat ada apa saja. Ada Google, ada Chrome, ada Gmail, Google Maps, dan seterusnya. Di sebelahnya ada papan tulis. Jika kita klik, sama seperti papan tulis. Di sini ada warna hitam, artinya kita bisa menulis pakai jari atau bisa menggunakan pen elektronik yang Bapak Ibu sering gunakan untuk iPad ataupun tabletnya. Biasanya kalau papan digital ini didapat langsung satu paket dengan pennya juga. Jika ingin menghapus, ada klik menghapus, akan menghapus. Jika pakai ini langsung saja, ya warna hitam, kita ganti warna merah, warna kuning juga bisa. Lalu diklik di sini untuk keluar. Apakah ingin disimpan atau tidak? Saya jangan simpan. Sebelahnya ada berbagi layar. Jika Bapak Ibu ingin menyampaikan materi ajar, diklik, bisa menggunakan nirkabel atau di scan, atau juga bisa menghubungi website ini. Jadi tidak perlu pakai kabel. Kalau yang tiga pakai dongle atau pakai kabel. Kabel yang digunakan adalah kabel HDMI. Sebelah sini ada kabel untuk HDMI, colokannya ada port Type C, ada 3 USB slot. Kalau saya ingin menggunakan laptop, maka saya membutuhkan kabel HDMI. Sudah mempersiapkannya, kabel HDMI di sini akan saya colokkan ke sini. Colokan ke depan, maka akan berubah tampilannya untuk yang di laptop. Kalau di laptop tidak bisa disentuh layarnya, hanya bisa lewat kursor ini. Kita lihat. Nah, maka akan tampil materi ajar Bapak Ibu semua. Yang di laptop sama dengan di sini. Nah, ini. Tapi tidak bisa diklik. Cuman di zoom tidak bisa. Di zoom tidak bisa, hanya manual lewat laptop. Nah, jika ini sudah selesai, maka akan cabut. Kalau tidak bisa di depan, portnya atau lubangnya bisa diam di belakang. Kembali. Ada menu setelan, yaitu pengaturan, sebelahnya dari Play Store. Jika tarik ke atas dari sini ke atas, nah akan muncul semua menu sama seperti di HP kita atau gawai. Terus sampai bawah, di sini ada seperti panah untuk kembali. Di sini ada di rumah atau home untuk awalnya. Di sini ada kotak. Nah, aplikasi apa saja yang sudah Ibu Bapak buka. Kalau di sini tarik, maka akan muncul informasi. Di sini ada tulisan Wi-Fi, hotspot, Bluetooth, pixel, rekam layar, kunci sentuh, dan mode waktu tidur. Pertama kita harus memastikan ada listriknya. Yang kedua kita harus memastikan ruangan IFP ada Wi-Fi-nya. Maka diklik Wi-Fi mana yang Bapak Ibu gunakan. Kalau saya ruang media, jika sudah selesai, kembali yang ini. Nah, saya ingin menyampaikan juga materi ajar bisa menggunakan flash disk. Ini flash disk, saya akan colokkan ke sini. USB 1 saya colokkan, maka akan keluar di bagian tarik ke atas. Kita cari files, tulisan files. Dari files, lalu ada
pilihan ke bawah lagi. Di sini ada punya saya. Di sini ada folder di flash disk saya ke bawahin. Di sini ada IFP. Nah, di sini materi-materinya saya bisa klik materi apa saja yang akan saya pindah. Nah, ini semuanya bisa diklik. Saya ingin coba satu saja, yaitu yang ini. Nah, ini materi tes deskripsi karena kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, ini atau sesuai yang tadi jadi. Kalau ini disilang, dia bisa. Nah, ini dia sama seperti yang di laptop saya. Jika ingin layar penuh, klik yang ini. Presentasikan di perangkat ini, diklik. Maka akan full screen. Bisa disentuh, bisa di zoom in, zoom out. Nah, ini dia. Boleh pakai punya pribadi, PowerPoint-nya, boleh pakai sumber ajar lainnya. Kalau saya punya Erlangga, nanti saya tampilkan punya saya tadi. Geser, nah, ke samping. Nah, gitu. Selanjutnya dan seterusnya. Jika sudah, ini caranya bagaimana untuk meminimize, tarik ke atas. Sini ada menu yang ini kembali, atau di sini silang. Nah, ada. Tapi saya ingin memindahkan ke perangkat ini. Caranya bagaimana? Caranya klik yang ini, titik 3, klik titik 3 sebelah sini. Lalu saya salin ke penyimpanan internal. Nah, maka akan muncul di mana saya ingin buat folder baru, tulis nama saya, Enggal di sini. Sudah selesai, salin folder. Udah selesai jadi. Caranya di sebelah sini, penyimpanan internal, lalu pilih ke Enggal. Ada sama materinya. Jadi sudah tersimpan di IFP ini. Jika saya ingin mengajar di kelas yang lain atau mungkin pertemuan selanjutnya masih membahas tentang materi pembelajaran, saya tinggal klik saja folder yang sudah saya simpan di file IFP ini. Silang. Tidak hanya itu, bisa semuanya. Saya tadi punya beberapa file. Ini. Semua file akan saya pindahkan salin ke penyimpanan internal, pilih nama saya, Enggal, folder yang sudah dibuat, salin di sini. Oke, selesai. Kalau sudah cabut, boleh. Jika materi ajar dari Bapak Ibu semua. Ya, kembali di sini. Maka selanjutnya yaitu kita membuka di rumah pendidikan, ganti nama, tadinya ruang pendidikan, klik sebelah sini, lalu pilih Chrome. Pastikan WiFi-nya ada. Ya, kita klik yang ini, tarik. Kalau WiFi-nya penuh sinyalnya, ini kan penuh berarti terhubung dengan WiFi. Kita cari di sini rumah pendidikan. Rumah, diketik pendidikan. Kalau ini mengganggu bisa digeser, klik tahan. Nah, paling atas atau tekan enter boleh. Lalu pilih yang ini, rumah pendidikan. Kita klik. Lalu pilih sign in atau login. Di sini masuk. Oke, diklik masuk. Klik masuk. Pilih akun belajar ID Bapak Ibu semua. Masuk. Nah, di sini pilih yang ini. Boleh nggak pakai ini? Boleh, ini bisa juga. Nah, saya udah ada. Jadi pakai pen juga bisa. Pennya pasti ada apa sensitifnya. Continue, selanjutnya. Oke, ini kita harus login Bapak Ibu karena sebagai yang punya akun belajar ID dan juga pendidik, itu sebagai keaktifan kita dalam digitalisasi pendidikan. Saya jelaskan di rumah pendidikan, namanya rumah pasti dia punya ruang-ruang atau kelas-kelas. Ada ruang GTK sebagai pengelola kinerja, ada ruang murid sebagai materi ajar, ada ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Semuanya itu memiliki fungsinya masing-masing. Kalau kita klik yang ruang GTK, ini adalah yang pengelola kinerja Bapak Ibu sering buat. Nah, di sini nanti kita akan bahas yang ini. Bagaimana perangkat ajar, TPA, TP, dipraktik dan segala macamnya. Kalau ruang GTK, kalau klik kembali,
Kita kan mau memberikan materi, jadi klik ruang murid. Ruang murid kita ke bawah. Nah, ada beberapa pilihan Bapak Ibu, ada sumber belajar, latihan soal, sumber pendidikan, sumber buku pendidikan, dan juga pendidikan jarak jauh atau PJJ. Yang pasti pertama kita akan memberikan sumber belajar. Seperti tadi saya dari Erlangga bisa, dari PowerPoint atau salin dia yang saya buat bisa, dari rangkuman PDF juga bisa. Kita klik yang ini, maka akan muncul beberapa pilihan lagi Bapak Ibu. Loginnya tergantung kualitas kecepatan WiFi yang digunakan. Scroll ke bawah lagi, kita lihat ada apa saja sih di sini di ruang murid. Nah, ini dia. Kalau tidak punya IFP di rumah bisa pakai HP, website sama tadi ya. Ruang rumah pendidikan bisa. Pilih yang mana? Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau sudah kelas 7 langsung diklik paling bawah. Kalau sudah kelas 8 misalnya. Karena saya mengajar kelas 7, saya pilih kelas 7. Mata pelajaran di sini ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Kalau tidak ada, klik yang ini. Maka akan muncul semua. Sini mata pelajaran yang ada di SMP atau fase D. Jika tidak ada materi atau mata pelajarannya, bagaimana nanti saya akan beritahu caranya bagaimana mensiasatinya. Di sini ada eksplorasi tipe materi, artinya dalam bentuk apa sih materi yang ingin disajikan oleh Bapak Ibu. Ada interaktif, ada laboratorium maya, ada game edukasi. Kita lihat bahasa Indonesia kelas 7 tentang tes deskripsi. Ke bawah, ini dibagi lagi berdasarkan pengembangnya, dibagi lagi. Nah, ini saya tes deskripsi, kita klik. Materi saya yang pertama sesuai dengan bukunya, sesuai dengan TP-nya dan IKKTP-nya. Baik. Kita dalam mengajar, malamnya harus mempersiapkan terlebih dahulu bagaimana cara kita mengajar dan juga materi ajar kita seperti apa. Apakah kita sudah menguasainya atau belum? Barangkali tidak sesuai dengan TP tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang, atau tidak sesuai dengan IKKTP, indikator kriteria kata capaian tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang sebelumnya. Dan juga kita lihat RPM-nya, rencana pembelajaran mendalam. Kita lihat di sini ada dalam bentuk teks, sama seperti tadi, teks juga atau PDF, PowerPoint, ada video, ada interaktif, ada di sini ada beberapa macam TP yang mungkin sesuai dengan RPM Bapak Ibu, sesuai dengan mapelnya atau kelasnya. Ya, saya pilih, kalau saya mengenal struktur tes deskripsi. Nah, ini dia berupa infografis, hanya satu halaman saja. Berarti kan ketika ingin mempersiapkan harus dikembangkan, tidak hanya ini sebagai sumber ajar atau materi ajar, tapi juga bisa melalui beberapa alternatif, misalnya video pembelajaran, video pembahasan, dan juga permainan edukasi seperti yang tadi disajikan pada halaman awal ruang murid. Kalau sudah kembali atau ingin menampilkan video, jika ada videonya ya, kita lihat videonya. Nah, caranya suara di mana di sini? Kita klik, ada tanda panah. Di sini ada volumenya. Kita klik yang ini, play. Ini ada speakernya, suaranya. Dia koneksi ke Seluk-beluk teks deskripsi. Halo teman-teman, apakah kamu sudah tahu teks deskripsi? Ayo cari tahu bersama. Tonton video ini untuk mengetahui definisi, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi. Strukturnya tidak ada, itu materi sudah minggu lalu, berarti cari lagi. Begitu caranya Bapak Ibu. Tapi kalau mau diulas kembali juga tidak apa-apa. Kembali ke sini, klik kembali. Ini bisa. Nah, di sini ada kebahasaan dan seterusnya. Contohnya yang lain ya, saya mau ke beranda lagi, ke halaman awal. Saya mau ke matematika kelas 7 ya, fase D. Mungkin fungsi dan relasi. Sini hanya ada apa? Ini fungsi, penyajian fungsi dan relasi bagian 2, 3 dan seterusnya. Eksponensi kita lihat saja, tidak apa-apa. Bentuknya teks semua. Dia hanya teks juga. Infografis juga sama. Makanya tadi saya katakan di awal, sarannya pakai HDMI atau yang nirkabel, tidak pakai kabel, seperti pakai dongle dengan cara scan barcode, lalu pakai flash disk, dipindahkan filenya ke sini, materi ajarnya, PowerPoint-nya, atau mungkin bahan ajar lain, sumber ajar dan seterusnya. Kemudian saya ingin beritahu lagi di halaman awal di ruang murid.
Di sini ada latihan soal. Setelah menyajikan materi, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu asesmen. Soal bisa dipilih soalnya yang tersedia di rumah pendidikan, terutama di ruang murid. Nah, di sini ada latih di kelas, soal diri dan segala macamnya. Di sini bisa dipilih yang SMP, kita filter, saring. Nah, sudah juga. Kita klik yang ini juga bisa. Nah, ini aja nih, yang tersedia baru hanya ini. Selanjutnya kita ke beranda lagi, kembali, kita klik kembali. Ada sumber buku, sumber bukunya seperti apa. Kita filter lagi, PDF, buku audio, kita zoom ya. Nah, bisa di zoom kan. Saya pilihnya buku PDF, lalu jenjangnya SMP, bahasa Indonesia, kelas 7, klik kelas 7, bahasa Indonesia. Dia ada revisi, ada 2, buku guru sama buku siswa, murid. Ini adalah untuk murid, yang ini untuk guru. Karena saya mengajar, berarti yang murid. Sudah dipilih yang ini, unduh PDF. Ke bawah. Terus ke bawah. Materi yang pertama, tes deskripsi. Anak kan sudah bawa buku, sama juga bukunya, cuman mungkin yang bikin buku anak apakah revisi atau tidak itu kan tergantung sekolahnya. Dia memahami di tes deskripsi, unsur kebahasaan, belum analisis, lalu informasi, menyunting dan seterusnya, sampai menyajikan tes deskripsi secara sederhana. Ke bawah lagi terus. Ini adalah e-book, bisa dibilang. Jika Bapak Ibu ingin memakai sumber ajar buku tapi ditampilkan layar, ya bisa pakai ini. Dia ada tujuannya, belajar kata kunci dan seterusnya, sama kok sama seperti buku fisik anak murid yang dimiliki. Terus, nah dia Jelajah Nusantara, artinya apa? Mengunjungi jalan-jalan ke semua daerah. It mendeskripsikan Nusantara atau keliling, bukan objek benda sekitar, tapi seperti tempat dan juga mungkin kearifan lokal di Nusantara ini. Intinya itu di atas deskripsinya. Sama semua, karena ini revisi jadi udah berbeda tampilannya. Kalau yang anak mungkin belum, tapi sama isinya. Rafa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh. Nah, kalau ini sudah termasuk materi pembahasan. Jadi ada 2, ada materi pembelajaran dan juga materi pembahasan. Kalau materi pembelajaran berarti secara umum, secara makro. Kalau materi pembahasan secara mikro. Jadi bisa membuat atau mencari video pembelajaran dan juga video pembahasan. Kalau tadi di awal ada video menayangkan definisi umum, ciri-ciri dan seterusnya terkait teks deskripsi, itu kan secara umum. Nah, secara khusus kita mau apa yang mau dipelajari, benang merahnya untuk pertemuan kali ini. Misalnya saya mau cari struktur tadi kan, selain ada PDF, ada PowerPoint, saya juga bisa memakai video pembelajaran atau video pembahasan. Kalau tadi saya sudah menampilkan video pembelajaran di awal, sekarang saya mau mencari video pembahasan, yaitu membahas tentang Jelajah Nusantara. Kita deskripsikan Jelajah Nusantara, apa yang mau kita jelajahi dan objeknya apa. Nah, di Jelajah Nusantara, kalau saya tadi kan dia mau ke Aceh, mau naik ke puncak, ke bukit. Nah, saya mau ganti ke Raja Ampat Laut. Jadi cari Raja Ampat. Nah, pilih yang mana? Pastikan malamnya sudah dipilih videonya, jadi langsung 3 klik. Saya pilih yang ini. Lewati full screen. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat Sebentar. Kita ulangi dari awal. Dikpai. Halo Sobat RRI, bayangkan Fokus, hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau Kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah Inilah materi pembahasan
bisakah anak-anak membuat struktur tes deskripsi dari objek yang sudah dilihat? Nggak, bisa kan gitu? Bisa. Tadi kan anak-anak sudah diajak ke Aceh berdasarkan bukunya, sekarang kita lihat ke laut dan seterusnya. Bagaimana cara Bapak Ibu mengajar, itu bebas. Jadi dikaitkan dengan materi pembahasan maksud saya. Atau misalnya materi pembelajarannya yaitu bangun ruang, berarti cari bangun ruang. Bangun ruang. Nah, bangun ruang yang SMP misalnya, bangun ruang kan banyak, itu materi pembelajaran. Nah, pembahasannya apa? Bangun ruang yang mana? Balok, boleh, baru pembahasan bangun ruang, balok. Apakah cuma balok saja? Tidak, tapi mencari keliling misalnya luas X dan segala macamnya. Nah, berarti bisa tuh. Jadi materi pembahasan dan juga video pembahasan cari. Sehingga pengelolaan waktu di kelasnya atau memakai IFP bisa sangat berisi, ya bervariatif. Anak bisa tahu langkah-langkahnya sesuai dengan ATP Bapak Ibu, agar tujuan pembelajaran atau RPM ya, rencana pembelajaran mendalam. Video sudah, materi sudah. Pak, saya mau membuat permainan edukasi. Oke, permainan edukasi inilah yang tunggu-tunggu Bapak Ibu. Ya. Yang pertama ada Kahoot tapi pakai HP. Yang kedua bisa pakai klik di sini, yaitu Denny Games. Denny Games. Denny Games. Nah, Denny Games diklik, udah diketik, lalu diklik ini. Ini dia, paling atas. Paling atas sudah ada. Kita lihat, nah ada dua, literasi dan numerasi. Hanya ada yang ini saja. Nah, kita lihat ya, ada numerasi, literasi, ice breaking, logika, religion, sport. Tinggal pilih Bapak Ibu mau yang mana. Pak, tapi saya bangun ruang nggak ada. Jawabannya bagaimana? Pak, tapi saya tes deskripsi nggak ada di literasi. Nanti saya akan kaitkan itu semua. Pertama kita baca ini dulu, ide numerasi, literasi, ice breaking, logika, religion. Kita klik numerasi, ini saja nggak ada. Selanjutnya ada literasi, ini saja cuma ada dua. Ice breakingnya banyak. Logika, ada religion, agama, dan juga sport atau olahraga. Nah, tadi saya katakan apakah ada tes deskripsi di literasi? Tidak ada. Apakah ada bangun ruang di numerasi? Tidak ada. Sekarang saya akan memakai pennya. Klik ini untuk kembali. Klik tengah untuk ke halaman awal. Itu maksudnya. Klik kotak untuk seperti ini, melihat aplikasi apa saja yang aktif. Lalu tengah untuk kembali lagi. Nah, lalu kita akan pakai papan tulis dulu. Nah, kan dalam ilmu pembelajaran sebagai dasarnya itu ada, ya, kalau saya katakan kalau di TKA itu hanya ada dua. Yang pertama numerasi, ada literasi. Ini mempelajari angka, ini mempelajari huruf. Kalau numerasi di bawahnya dia ada angka 0 sampai 9. Memiliki 4 elemen. Yang pertama ada kali, bagi, kabataku. Kali, bagi, tambah, kurang. Dihapus. Dan 0 ke 9 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau di literasi dia belajar apa saja? Dia belajar yang pertama ada mengenali huruf. Huruf digabungkan jadi suku kata.
Suku kata digabungkan jadi kata. Kata tambah lagi jadi frasa. Tambah lagi jadi klausa. Tambah lagi jadi kalimat. Ditambah lagi jadi paragraf. Ditambah lagi jadi teks atau wacana. Punya 4 elemen. 1, membaca, bisa membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Nah, kalau dilihat di sini di Google Chrome, lalu di games ini kita akan mengajarkan bangun ruang, materinya sesuai TP, IKTP, bab, dan seterusnya. Tapi pada permainannya, jika anak sudah bosan, jika anak tidak kondusif, permainan di numerasi tidak ada bangun ruang, maka dilihat yang tadi. Dasar ilmunya apa? Kali bagi tambah kurang, anak diajak belajar, mengingat, dan juga mengasah kepandaiannya kali bagi tambah kurang, lalu kaitkan dengan bangun ruang tadi, bisa. Kalau teks deskripsi nggak ada, kaitkan dengan ini, huruf, suku kata, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan teks sampai wacana. Huruf itu A sampai Z digabungkan menjadi suku kata digabung lagi jadi kata ada 3, kata dasar, juga kata keimbuhan, kata dasar itu ada 3, kata benda, kata sifat, kata kerja, tambah lagi frasa ada 2 kata, misalkan pulpen, 1 kata tambah lagi pulpen putih, 2 kata tambahkan lagi jadi klausa, tambahkan lagi jadi kalimat, tambahkan lagi jadi paragraf. 1 paragraf terdiri dari 3 sampai 5 kalimat, 5 atau sampai 7 kalimat, tambahkan lagi kemudian paragraf disebut teks wacana. Inilah cara buat prompt pada AI. Jadi kalau prompt AI kelihatan ya. Kalau membuat prompt seperti ini. Nah, jadi kalau mau buat prompt, isinya dulu nih kata itu ada 3 tadi, ada 1 kata benda, kerja, sifat. Nanti saya ajarkan untuk promptnya. Nah, jadi bisa bermain di antara ke-8 ini. Untuk di sini. Di sini. Nah, kita numerasi. Kita pilih ke perang antariksa. Ya, untuk bagi 2 caranya bagaimana? Pilih yang ini kotak. Pisahkan. Ini. Klik. Nah, ini maksudnya. Ya kan? Dia ada kali bagi tambah kurang. Kita perang antariksa ya. Nah, main game sekarang. Kan bangun ruang nggak ada. Kita pakai alternatif. Sahabat aku tadi, kali bagi tambah kurang 0 sampai 9, gak jauh-jauh angkanya. Ya, siap komandan, pilih, klik. Oke. Nah, ada musiknya. Terlalu besar volumenya, klik yang ini. Kecilkan. Sudah ada? Pilihannya mau mana yang mudah? Pilih yang mudah dulu. Ya. Normal atau luas? Saya pilih normal. Materinya apa? Penjumlahan, sama kan? Tuh, tambah. Pengurangan sama, perkalian sama. Saya pilih campur aja. Kalau yang ini bilangannya ada bilangan bulat, pecahan, desimal, minus, positif, negatif, dan seterusnya, persentase juga ada tuh, campur kali digit. Lalu kalau udah ke bawah mulai, ini bisa sendiri atau duel. Oke, lihat di depan. Nanti dia akan muncul. Karena ini mudah jadi langsung munculnya. Nanti ada batu meteor, ada 2, pilih yang mana? Ini aja saya pilih 15 kurang 2 berapa? 13. 1, 3 tembak, dapat poin. 3 tambah 6 jawab masal aja, saya jawab 4 tembak, salah berkurang poinnya begitu. Kalau udah
kembali. Oke, kembali lagi. Sorry. Yang ini dikeluarkan saja. Nah, ini. Kembali. Tadi kan kita numerasi. Nah, kalau yang bagian nah, kalau yang bahasa tadi kan ada huruf, angka, huruf, kata, klausa dan seterusnya. Literasi kita bisa pilih ke sini, ke jagoan kata. Nah, pilih ke bawah lagi jagoan kata, terus mainkan game sekarang. Sama kok. Nah, di sini pilih Solo duel nabi, jenjangnya apa? TK, SD, SMP, SMP saya kelas fase D, pilih pelajaran. Saya mau pelajaran IPS saja, IPS sosial sejarah. Kenapa saya IPS? Nanti saya kasih tahu. Ibu, berarti coba. Masih yang mudah di awal. I, B, U. Ibu. Di sini U-nya nih katanya masih IBU. Ibu. I, Anak suruh maju. Ibu. Jadi anak tetap kondusif setengahnya. Bang, karena dalam tadi PS ekonomi ya. Bang itu mana bang? B, ini dia. B, A, N, K. Bang. nah sama di sini. Uang. Saya jawab masalah ya. Salah. Salah. Oke. Kenapa saya bagi dua seperti TK numerasi literasi? Nah, kalau literasi temannya apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pokoknya di otak kanan. PS tadi. Nah, kalau si numerasi dia ada IPA, informatika. Kalau sini juga bisa seni, agama. Lalu kaitkan ke permainan yang tadi. Nah, yang ini pilih deh. Tadi sih agama, ya udah ganti agama. Nah, kalau nggak ada ya, ada nggak agama sih? Oh, tidak ada. Oke, sehingga saja deh. Kedua juga bisa. Jadi kita pakai yang sudah ada saja dahulu. Ini baru yang pertama, namanya literasi paparan interaktif. Kita kembali ke mana dia? Komnya kemana? Ke bawah. Silang saja. Lalu jika Bapak Ibu ingin request, bagaimana caranya Pak? Kita akan coba request permainan yang kita buat memakai prom AI berdasarkan tadi ya, ada huruf sampai sebuah paragraf. Itu cara membuat prom yang baik. Sebenarnya bukan baik tapi lebih tepat dan juga kritis. Cari di ChatGPT. Pertama ChatGPT dulu. Ini login pakai sekolah ya. Kita ganti, kita masuk. Sorry, jangan yang image, jangan yang gambar. ChatGPT yang mana nih? Kan dia ChatGPT yang ini ya. Ini yang ini ChatGPT. Kalau tadi yang gambar, khusus gambar. Masuk dulu, login, pakai akun belajar ID lagi, jangan lupa. Kalau udah mau login, keluarin lagi. Lanjutkan dengan Google. Nama saya, akun belajar ID. Sambil nunggu, klik, tambah lagi. Klik lagi, tulis Canva, C-A-N-V-A, enter. Canva, kalau saya udah Canva, bentar di ini aja. Canva. Nah, Canva yang mana? Yang ini, yang atas, klik. Login lagi. ChatGPT udah, Canva sudah, dulunya harus login. Kalau saya udah login ya, belajar ID ChatGPT. Tadi diawali dengan nah, ada huruf, kan nggak mungkin kita awalin huruf. Suku kata, nggak mungkin juga. Kata, permainan, satu kata. Nambah jadi frasa, dua kata. Permainan edukasi. Klausa, permainan edukasi kelas 7. Kalimat itu SPK. Permainan edukasi kelas 7, tes deskripsi, membahas tentang struktur.
tulis berarti di AI ChatGPT. ChatGPT pertama, kenalkan diri Anda. Anda adalah seorang guru profesional bahasa Indonesia. Titik. Anda sudah mengajar selama misalnya 12 tahun. Saat ini Anda sedang memberikan materi tentang teks deskripsi kelas 7 SMP. Kan bertele-tele ya, kalau di AI nggak apa-apa, supaya dia kritis, nggak masalah. Kalau mengerjakan soal ya bahasa Indonesia jangan bertele-tele itu panjang, gunakan kalimat efektif. Kelas 7 SMP. Nah, terus materi pembahasan, tadi kan materi pembahasan, bukan materi pembelajaran, materi pembahasan Anda tentang struktur teks deskripsi. Tolong buatkan saya prompt untuk media pembelajaran, permainan edukasi yang menarik untuk disajikan dalam bentuk apa? Misalnya strategi, petualangan, balapan dan seterusnya, dalam bentuk petualangan laut. Tadi kan saya tes deskripsinya Kerajaan Ampat. Oke, kalau sudah, buatkan prompt-nya. Pilih yang ini, klik. Ini buatnya di laptop. Kalau dibuat di sini kelamaan. Jadi siapkan. Oke. Lagi dibuat sama dia. Oke, sudah muncul semua konsep utama, misteri, struktur, deskripsi, bla 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 bla, terus sampai bawah. Ya, itu benar. Visual tutup, oke, betul. Klik yang ini atau salin kalau di komputer atau salin ke Canva. Ambil Canva sama semuanya. Tarik ke bawah. More atau lainnya kalau dalam bahasa Indonesia ada Canva AI. Pilih. Ada kreatif student, ini tadi yang infografis, desain, image, gambar, doc, code. Saya pilih yang code. Kalau video klip nanti ya kita coba code. Jika videonya nggak ketemu, pilih video. Oke, code. Tekan tahan, tempel. Ke bawah, klik ini. Dia akan menggenerate coding yang berupa permainan edukasi seperti tadi. Ada. Lagi berpikir, sembari berpikir saya akan tambahkan lagi. Yang lainnya bisa ada. Dari ini ada word wall, juga ada word wall. Nah ini juga termasuk permainan edukasi juga. Nah ini bisa sign in, kemudian perlu sign in. Google Belajar ID bisa dibuat dahulu di rumah sebelum disajikan pembelajaran di sekolah. Ini I agree, sign up for free. Ada lagi namanya live worksheet, langsung lembar kerja atau LKPD yang pernah saya beritahu. Live 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 worksheet. Kalau sudah enter pilih yang paling atas. Nah ini dia live worksheet. Pilih di sini teks deskripsi, materi pembelajaran atau materi pembahasan. Teks deskripsi. Udah cari. Enter. Nah, pilih yang mana dia? Nah, ini kuis struktur ya. Tadi kan saya struktur materi pembahasannya. Pilih klik, lu ke bawah, di scroll ke bawah. Nah, formatif ini bisa dipilih segini atau mungkin yang lainnya boleh dipilih. Nah, ini apakah benar seharusnya ini? Tergantung si pembuatnya Bapak Ibu ya. Bisa pilih sendiri. Nah, ini dikulik di rumah supaya besoknya siap untuk disajikan pada anak.
Ini live worksheet, ini tadi yang word wall bisa dibuat, nanti buat bikin akun dahulu. Coba kita lihat apakah sudah jadi. Oh, masih coding. Jadi saya buat konsep ini Bapak Ibu. Nah, ada TKA, akumulasi, literasi, jadi mempelajari dasarnya tuh seperti ini. Tidak perlu khawatir, prakarya tidak ada, misalnya atau seni rupa tidak ada, buat. Karena kan dia sudah ada kelompoknya atau dasar ilmunya untuk dijadikan dikotomi ilmu dari sini. Supaya bisa berkembang ke sini. Tadi kan ada pilihannya permainan edukasi tidak ada agama, ya berarti buat. Atau yang menyerempet dengan literasi apa. Lagi loading. Kalau lama lagi, saya punya file tadi. Coba buat infografisnya. Ya, bisa tambahkan foto atau file. Saya punya filenya. Filenya di ini di sini. Di sini. Di angle atau mungkin di komputer Bapak Ibu bisa nih. Saya punya PDF. PDF-nya berkaitan tentang semua materi dari struktur, dari pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, struktur, kaidah kebahasan, dan cara menyajikan tes deskripsi. Sudah. Caranya bagaimana untuk membuat infografis? Anda lagi-lagi ya kasih menandu Anda adalah seorang guru profesional bahasa Indonesia kelas 7. Anda biasa mengajar menggunakan gaya belajar visual. Kita kaitkan. Tolong analisis dulu nih file saya. Tolong analisis dahulu file teks deskripsi tersebut. Padahal tanpa ada tes deskripsi tersebut berarti dia udah ngerti, cuman kita tambah juga nggak apa-apa, nggak usah takut itu salah. Deskripsi tersebut. Kemudian tolong ubah ke dalam bentuk poster atau infografis yang menarik dalam bentuk gambar menarik anak SMP. Sudah. Coba kita lihat apakah bisa. Tergambarnya kayak gimana ya? Oh tidak bisa. Kalau nggak bisa berarti saya ada batasannya biasanya. Oke. Ada di sini. Nanti jadi gamenya. Kalau sudah jadi di-publish. Publish. Nanti kita lihat lagi yang tadi. Jalan-jalan. Tadi struktur tes deskripsi ya. Nah, oke, view nggak bisa. Jadi deh kita bermain edukasinya. Anak tolong maju. Maju bagaimana caranya? Bisa pakai wheels of names bisa. Dan di spin ini yang diputar-putar. Nah, diputar nih, klik ini ganti namanya. Bisa pakai duck race. Balapan bebek. Ini. Yang ini dia. Coding. Anggap saja kita mulai ya, edit list, namanya dari ini, don. Kalau mau tambahin lagi bisa di edit list, nama-nama murid Bapak Ibu, don. Lalu ini waktunya berapa? Misalnya saya 12 detik, lalu set. Ada suaranya kok. Kita mulai saja. Di start. Yang finish, dia yang akan mengerjakan ini. Yang finish. Siapa yang finish? Rory silakan maju. Oke Rory, karena tadi Rory finish, maju. Ini bisa terus harusnya. Mulai petualangan.
Peta petualangan pelabuhan, identifikasi deskripsi. Nah, kita lihat. Tetet. Nah, dalam bentuk menjawab pertanyaan seperti ini bisa. Tujuan utama tes deskripsi adalah bisa saya jawab yang benar dan salah aja ya, nggak berlangsung subjek. Nah, ini benar, lanjutkan. Bisa gini, lalu yang ini identifikasi. Ya, jawab aja. Masa aja yang ini. Oke, kalau salah dia nggak bisa. Oh, tangkap kalimat, pilih kalimat yang merupakan identifikasi. Aduh, banyak. Oke, nggak ada. Tangkap kalimat, pilih kalimat yang merupakan bagian identifikasi. Mungkin. Biasanya kalau nggak dipilih digeser sih dia. Tangkap kalimat. Oke, jawabannya bisa. Dua aja, jadi sama kayak TKA juga jawabannya dia. Oke, pilih. Jadi pilih yang ini bisa dua ya Bapak Ibu. Sama seperti TKA. Oke, yang ketiga deskripsi. Deskripsi bagian berisi rincian dan segala macam. Pasir berwarna putih bersih. Nah, misalnya pantainya berbentuk melengkung. Bentuk suasana pohon kelapa ya. Kita jawab pasal aja. Itu jawabannya. Oke, lanjut. Oh, nggak bisa dia benar semua. Benar ya. Airnya jernih, warna. Oke. Dia. Baik Bapak Ibu, jika sudah selesai semua, maka akan kembali dikeluarkan dulu semuanya. Nah, dikeluarkan ini. Sini diklik keluarkan. Sini dikeluar. Keluar. Oke, sudah. Klik yang ini tengah-tengah. Klik yang kotak, dia hilangkan semua. Jadi bersih, tidak ada yang aplikasi aktif. Kalau sudah, klik yang ini, ya. Kalau sudah, klik yang ini. Sama ya. Sudah, tarik yang sebelah sini, bisa. Atau sini juga bisa. Sama aja sih, tarik yang mana? Ini, matikan. Oke Bapak Ibu, gitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video berikutnya.